Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang lari gawang dari mata kuliah atletik. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Diki Hadiansyah karena telah memberikan toleransi kepada kami. Dan maaf karena kami sedikit lama dalam mengerjakan presentasi tersebut karena adanya beberapa kendala. Kelompok kami terdiri dari Wawardiman, Lia Apriliani, Reki Salius. Untuk presentasi pertama, silakan. Sejarah lari gawang. Sejarah lari gawang yang paling awal tercatat di Inggris pada tahun 1830-an. Olahraga ini dilakukan dengan menempatkan rintangan kayu di tengah-tengah lintasan sepanjang 100 yard. Setelah itu, para sivitas dari Universitas Oxford dan Cambridge mengembangkan olahraga tersebut dalam menambah jarak lari menjadi 120 yard atau sekitar 109,7 meter. Pada tahun 1888, permainan ini sudah diadopsi ke beberapa negara termasuk Prancis yang kemudian mengganti jarak lari menjadi 110 meter. Lari gawang diperlombakan secara resmi oleh para atlet putri untuk pertama kali pada tahun 1922 di acara Women's World Games. Di acara tersebut, jarak lari yang diperlombakan adalah 100 meter. Namun, pada Olimpiade tahun 1932, jarak lari gawang nomor putri diturunkan menjadi 80 meter. Barulah pada Olimpiade tahun 1972, jarak lari gawang putri kembali naik menjadi 100 meter. Pengertian lari gawang. Lari gawang adalah salah satu cabang atletik lari yang pelarinya harus melompati rintangan berupa gawang hingga mencapai garis finish. Dalam lari gawang, pelari harus melakukan lari sprint dengan memperhatikan momentum yang tepat untuk bertolak melompati gawang dan mendarat dengan teknik yang benar. Selama perlombaan, apabila menjatuhkan gawang yang dilompati, maka pelari masih boleh melanjutkan lari. Namun, jika sampai lari di luar jalur, maka ia akan didiskualifikasi. Jarak lintasan lari gawang pada nomor putra adalah 110 meter dan putri 100 meter. Nomor putra dan putri juga sama-sama memperlombakan jarak 400 meter. Jarak ini sudah digunakan pada perlombaan tingkat dunia seperti Olimpiade. Pelari yang paling cepat sampai ke garis finish keluar sebagai pemenang. Nomor lari gawang. Nomor 110 meter putra dengan ketinggian gawang 3 kaki atau 1,67 meter. Nomor 400 meter putra dengan ketinggian gawang 0,914 meter. Nomor 100 meter putri dengan ketinggian gawang 0,840 meter. Nomor 400 meter putri dengan ketinggian gawang 0,762 meter. Silakan selanjutnya. Teknik lari gawang. Teknik 100 meter putra dan putri. Teknik dasar lari gawang. Teknik dasar lari gawang 100 meter putri dan 110 putra diawali dengan start jongkok, kemudian dilanjutkan dengan lari secepat mungkin. Teknik 400 meter. Teknik dasar lari gawang 400 meter hampir sama seperti teknik sebelumnya. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan dalam lari gawang 400 meter ini, yaitu teknik dalam mengganti kaki yang memimpin untuk melewati gawang yang berada di tikungan. Teknik dasar lari gawang 100 meter, berikut teknik lari gawang 100 meter. Terapkan posisi dan start yang digunakan yaitu start jongkok. Berlari secepat mungkin ke arah gawang. Saat melompat, posisi badan sedikit miring ke arah gawang. Kaki yang memimpin diluruskan. Posisi tangan berlawanan dengan kaki yang memimpin. Kemudian ayunkan ke depan dan imbangi gerakan tubuh. Setelah melewati gawang, lakukan sprint di antara gawang satu dengan gawang lainnya.
Posisi bahu dan pinggul dijaga agar tetap paralel dengan gawang. Posisi tubuh naik turun ketika melintasi gawang. Gerakan diakhiri dengan pendaratan. Posisi kaki diluruskan dan kaki belakang diangkat tinggi. Reki, Teknik dasar lari gawang. silakan. Teknik dasar lari gawang meter. Berikut teknik dasar lari gawang 400 meter. Posisi badan lebih tegak lurus dan tidak terlalu dimiringkan ketika melompati gawang. Mengangkat kaki yang memimpin hingga horizontal dan meluruskannya ke depan untuk melempati gawang. Posisi tangan mentangimbangi gerakan kaki. Kaki yang mengikuti ditekuk pada lutut kemudian diputar ke depan secara horizontal untuk melompati gawang. Lalu lutut kaki yang mengikuti diputar ke atas setelah kaki ditegakkan ke atas lintasan untuk mengambil langkah berikutnya. Hal yang diperhatikan setelah melewati gawang, jejakkan kaki yang memimpin secepat mungkin ke permukaan lintasan setelah melompati gawang. Setelah kaki yang memimpin mendarat, segera lakukan 3 langkah di antara gawang. Bergerak dengan cepat di antara gawang dari garis start hingga garis finish. Oke, selanjutnya peraturan lari gawang. Berikut adalah peraturan lari gawang yang sudah diterapkan oleh Peraturan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI dan harus dipatuhi oleh setiap atlet. Yang pertama, saat lomba berlangsung, atlet lari gawang harus berlari pada jalurnya masing-masing yang sudah ditentukan mulai dari start hingga finish. Yang kedua, jumlah gawang yang harus dilewati oleh atlet ada 10 buah, baik itu jarak 100 meter, 110 meter, atau 400 meter. Yang ketiga, diskualifikasi akan dilakukan jika melompati gawang yang tidak berada pada lintasannya, lalu menarik kakinya di luar bidang horizontal atas gawang ketika melampuinya, dan yang terakhir, sengaja menjatuhkan gawang dengan menggunakan kaki atau tangan. Ukuran lari gawang. 1. Jumlah gawang dalam perlombaan lari gawang minimal 80 buah. Yang kedua, tinggi gawang nomor 110 putra, tinggi 3 kaki atau 1067 meter. Nomor 400 meter putra, tinggi 914 meter. Nomor 100 meter putri, tinggi 840 meter. Nomor 400 meter putri, tinggi 762 meter. Panjang maksimum bagian dasar 0,70 meter. Lebar maksimum 1,20 meter. Dan 4. Berat gawang tidak boleh lebih dari 10 kg. 5. Layar palang kayu 7 cm, tebal 1-2 cm. Palang dibulatkan supaya tidak tajam. Yang terakhir, palang dicat hitam putih dengan ketentuan warna hitam selebar 2,50 cm. Kedua tepinya berwarna putih. Baik, alhamdulillah presentasi kami telah selesai. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan karena kami juga masih belajar. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.